Pandemi virus corona juga dirasakan bagi warga Muslim yang berada di Uni Emirat Arab, mulai dari pembatasan sosial hingga ditutupnya banyak pertokoan menjadi tantangan warga yang menjalankan ibadah puasa. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husein Bagis. Selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi, apa kabar? Baik Pak, Bapak apa kabarnya di sana? Semoga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah secara walafiat. Iya. Nah ini Pak, terkait pelonggaran yang sudah diterapkan di Uni Emirat Arab itu seperti apa Pak di sana yang sudah dilonggarkan seperti apa? Jadi saya cerita sedikit sejak akhir April kemarin itu banyak perubahan di sini. Pertama mal-mal yang saya sempat ditutup sekarang mulai dibuka, juga restoran, kafe dan sebagainya. Namun dengan beberapa ketentuan. Misalnya harus menggunakan standar kesehatan yang ketat, harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, dan isinya tidak lebih dari 30%. Di samping itu waktu mereka masuk ke dalam tempat itu sudah ada juga thermal scanner di setiap pintu masuknya. Itu yang sekarang. Terus kedua, besok rencana kalau tidak salah 70 taman di Dubai akan dibuka kembali. Sejak tidak ditutup hampir 2 bulan lama juga gitu. Di taman itu kan menarik, di taman itu di sini indah. Kemudian yang tadi disampaikan bahwa di Mall of Emirates mulai hari ini sudah ada drive-in cinema atau nonton bareng dari dalam mobil. Mulai hari ini juga sudah hidup. Kemudian berikutnya lagi mulai minggu kedua bulan Mei ini mereka sudah boleh mendatangkan warga negara asing yang residen di sini. Jadi misalnya kita pernah tinggal di sini terus pulang ke Indonesia, mau balik lagi sekarang sudah bisa. Oh, oke. Menggunakan pesawat. Jadi banyak kelonggaran sudah dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Namun di luar itu masih juga ketat. Misalnya let's say kalau malam ada closing di jam 10 jam 6 pagi, terus tempat ibadah kayak masjid, tempat olahraga, universitas, semua masih tutup. Sekolah-sekolah juga masih tutup semua. Baik Pak Dubes, tadi dengan ada pelonggaran seperti drive menonton film, kemudian juga taman dibuka, tapi ketika tadi kampus, sekolah masih tutup, pemberlakuan jam kerja juga masih sangat ketat. Apakah terjadi pelanggaran yang cukup signifikan ataukah memang penegakan hukum dan kesadaran warga di sana cukup baik Pak sehingga tidak ada harus penindakan yang cukup keras mungkin? Kalau di sini pelanggaran jarang terjadi karena mostly baik warga negaranya maupun warga negara asing yang tinggal di sini mostly taat dengan aturan. Sebab sanksinya juga berat. Misalnya ambil contoh, kalau kita keluar tanpa alasan malam hari bisa kena 2.000 dirham atau sekitar 8 juta rupiah. Kalau kita misalnya tanpa masker, pas dicek bisa kena 1.000 dirham atau sekitar 4 juta rupiah. Kalau kita menolak karantina atau tes rapid bisa kena 50.000, hampir 200 juta. Oke. Ini berat. Iya. Dan orang tidak suka melanggar di sini. Betul. Pak, kalau di sana itu warga negara Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab sekarang ada berapa Pak? Dan apakah mereka juga ada keluhan selama bulan Ramadan ini terkait dengan pembatasan sosial yang ada di sana? Jadi jumlah warga negara Indonesia menurut catatan dari pemerintah UAE ada sekitar 77.000 orang. Itu tersebar di beberapa wilayah di Abu Dhabi, di Dubai, dan tempat-tempat lainnya. Dan kebetulan sebagian besar di antara 77.000 itu mereka yang kerja di rumah tangga. Ada sebagian kecil yang ekspatriat kayak kerja di perminyakan, ada pilot, ada di hotel, restoran, dan sebagainya. Dan ada juga memang ada masalah-masalah dihadapi oleh mereka yang kena layoff. Kena layoff atau kena perusahaan hubungan kerja yang kerja di hotel, restoran yang banyak. Kemudian ada juga yang tenaga kerja yang kaburan. Nah itu kita data semua, juga kita berikan ada bantuan dari kita yang namanya KBRI atau KJRI Peduli. Kita berikan sembako kepada mereka. Tapi tidak dipulangkan begitu ya Pak ya? Tidak, jadi tidak dipulangkan. Kalau ada yang mau pulang, bisa aja dia pulang kalau memang ketentuan artinya sudah punya dokumen semua bisa dia pulang. Tapi biasanya yang pulang itu khususnya mereka-mereka yang memang mau cuti kah atau
mereka mau pulang untuk selamanya atau berhenti kerja di sini itu yang pulang. Tapi yang lain-lain biasanya masih tinggal di sini. Ya Pak, terkait dengan tadi Bapak katakan ada 70.000 lebih warga negara Indonesia dan banyak di antara mereka terdampak akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena bagian dari pariwisata juga salah satu sektor yang terdampak signifikan akibat COVID-19. Tadi selain bantuan apa saja Pak pendampingan dari pihak kedutaan Indonesia di Arab Saudi dan apa bentuk yang cukup signifikan sehingga mereka tetap bertahan selain mereka mungkin tidak bisa pulang ke tanah air Pak? Kalau yang misalnya yang ada kita menampung di KBRI sekarang ini kurang lebih hampir 120 orang tenaga kerja Indonesia di KBRI kita tampung di shelter. Di KJRI Dubai juga kita nampung jumlahnya sama kurang lebih 120 orang. Jadi itu salah satu kita punya perhatian kepada mereka. Di samping itu kita monitor semua kalau ada kelemahan, kesulitan kita akan bantu mereka. Dan di sana apakah ada himbauan begitu Pak untuk pelaksanaan salat Id untuk di rumah saja, dan dari Bapak sendiri sebagai Duta Besar Republik Indonesia ini apakah juga sudah memberikan himbauan kepada warga negara yang ada di sana, warga negara Indonesia? Kami alhamdulillah sering melakukan video conference dengan masyarakat di sini, jadi dan mereka juga sering melihat media sosial kami kayak Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan sesuai dengan anjuran atau fatwa Majelis Ulama UAE bahwa mereka tidak meniadakan atau masjid-masjid ditutup sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi tidak ada sholat jamaah, tidak ada sholat Id dan sebagainya. Termasuk di KBRI juga tidak ada. Ya, biasanya kalau Lebaran nih Pak, KBRI selalu menjadi tempat tujuan ya bagi warga Indonesia yang sedang berada di negara-negara di mana mereka sekolah maupun mereka bertugas. Lalu apakah tahun ini masih ada open house Pak, ataukah memang hanya virtual silaturahmi mungkin dengan sanak keluarga ataupun para warga negara Indonesia di sana ke depannya Pak? Kami memang saya sudah agak lama di sini dan selama ini kita buat memang selalu open house sebelum-sebelumnya. Ada kurang lebih sekitar seribuan warga negara Indonesia yang datang ke Wisma Duta, mereka sholat di Wisma, kemudian mereka makan-makan, mereka ngobrol satu sama lain dengan kami dan sebagainya. Itu tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini terpaksa kita close. Jadi tidak ada mungkin pertemuan virtual begitu Pak dengan warga negara Indonesia yang ada di sana? Ada rencana kita akan buat online pakai video conference nanti. Iya. Nah, silaturahimnya gitu. Kalau di sana Pak Lebaran di Uni Emirat Arab apakah juga menyajikan hidangan khusus Uni Emirat Arab ataupun Abu Dhabi yang ada di sana begitu setiap Lebaran? Ya kalau orang Arab mostly dia suka yang namanya daging kambing. Jadi kalau nggak ada kambing kayaknya nggak lengkap itu makanan. Ya, yang saya tahu di sini jadi dan umumnya ya negeri Arab lah mereka pasti ada korma, terus ada kunafa untuk jadi pemanisnya, ada daging kambing atau mandi, ada bubur harisha, banyak yang Arab yang khas Arab di bulan Ramadan atau di bulan di hari Idul Fitri tersedia di sini. Tapi itu tahun-tahun sebelumnya, sekarang kan di rumah masing-masing mereka. Iya. Ya Bapak sendiri apa yang dirindukan Pak dari makanan mungkin juga suasana Lebaran di tanah air, kalau Bapak tadi katakan sudah cukup lama ya bertugas di sana? Ya paling tidak ya saya kebetulan ibu saya masih ada di Lombok, anak saya di Jakarta, saya di sini ya terpaksa nanti kita akan janjian untuk buat silaturahim lewat video conference pakai Zoom nanti pada hari Lebaran. Iya. Pak, tapi aktivitasnya apa nih Pak sekarang? Lebih sibuk mengurus seperti apa begitu selama pembatasan sosial, dan juga apakah sudah sahur nih Pak di sana? Pertama sahurnya belum karena masih jam 1 malam, kita akan sahur kira-kira 2,5 jam lagi, setengah 4. Sementara kalau kegiatan kami selama pandemi di sini, hampir tiap hari kami melakukan video conference dengan Jakarta maupun dengan lokal. Terutama kaitan dengan perusahaan, kegiatan bisnis to bisnis. Baik, Pak Husin, terima kasih sekali untuk waktunya pada pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat Pak menjalankan tugas di sana. Salam buat warga negara Indonesia di sana.